Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Izzatul Amelia dengan NIM 23110101040013, Prodi PGMI kelas D1, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usria MPDI, tugas membuat PPT interaktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang menerapkan konsep moderasi beragama dalam perencanaan pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, IPA, dan IPS DMI atau SD. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis, belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Perencanaan pembelajaran atau disebut juga dengan desain instruksional merupakan kegiatan organisasi instruksional. Yang dimaksud dengan organisasi instruksional adalah perencanaan pembelajaran mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran atau disebut juga dengan desain instruksional. Adapun komponen organisasi instruksional yang dimaksud yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu materi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat langkah-langkah pembelajaran, yang kelima sumber belajar yang digunakan, dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Kemudian, cara menguasai konsep dasar belajar. Berdasarkan uraian definisi belajar di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya ada 3 komponen dalam kegiatan belajar, yakni sesuatu dipelajari, proses belajar, dan hasil belajar. Belajar itu mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku, atau disebut juga dengan change behavior. Yang kedua yaitu perubahan perilaku relatif permanen. Yang ketiga yaitu perubahan tingkah laku. Yang keempat yaitu perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Dan yang terakhir yaitu pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Yang ketiga yaitu cara menguasai pembelajaran berdiferensiasi. Menguasainya yaitu dengan cara bagaimana sih guru memahami kondisi siswa, kebutuhan siswa tanpa harus mendiskriminasinya, baik itu dari kekurangan fisik dan rohani. Ada 3 strategi yang dapat digunakan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang mana mengacu pada materi yang diajarkan kepada peserta didik dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar mereka. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, mengacu pada cara peserta didik menafsirkan atau memahami materi. Kemudian yang terakhir yaitu diferensiasi produk, mencerminkan pemahaman peserta didik tentang tujuan pembelajaran melalui hasil karya atau kinerja yang disajikan kepada guru. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan desain perencanaan pembelajaran berbasis moderasi beragama sesuai kurikulum merdeka. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri, yang disebut juga dengan eksklusif, dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan, disebut dengan inklusif. Tentu perlu ada ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrim. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.